Bagaimana manekung atau gemblengnya? Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Tidak. Yakin lo ya? Oke. Di luar patrap samadi, yaitu menebar kesadaran rasa, cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Ini bagian tersulit loh ya. Menebar kesadaran rasa, cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dengan teknik atau dengan cara menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Ini bukan hal yang mudah loh ya, karena dia bersifat kontinu dan bersikap universal. Itu tidak gampang. Ada yang mengalami kesulitan enggak? Kadang masih mengalami lupa. Kalau lupa itu dikarenakan belum terbiasa Pak ya, belum terbiasa. Bukan kesulitan, tapi karena belum terbiasa. Ada yang mengalami kesulitan? Diam semua berarti nggak ada. Aslinya panjenengan mengalami kesulitan di sini. Sejatinya panjenengan mengalami kesulitan ketika menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan cinta kasih sayang hidup, yang berarti menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Aslinya panjenengan mengalami kesulitan. Tapi panjenengan tidak tahu kan, kesulitan-kesulitan yang panjenengan hadapi kan nggak tahu. Kira-kira gitu kan? Lah kok wong edan bagus bisa tahu? Tahu. Nah, cara saya mengetahui nggak aneh-aneh. Cara saya mengetahui realitas saja. Toilet yang panjenengan gunakan, saya juga menggunakan. Nah, saya juga menggunakan. Toilet yang panjenengan gunakan, saya juga menggunakan. Dan setiap saya masuk toilet, tidak seperti kamar mandi pribadi saya. Bak airnya sering kosong dan saya yang mengisi. Ada banyak pasir masuk ke lantai toilet. Dan yang lebih parah, bau jengkol. Nah, kenapa hal ini terjadi? Dikarenakan panjenengan masih mengalami kesulitan di situ. Artinya panjenengan belum bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, itu panjenengan masih belum bisa di situ. Panjenengan masih kesulitan di situ. Tapi kenapa panjenengan tidak mau ngaku sama saya? Nah, hampir seluruh manusia hidup di dunia ini, terutama bahkan seorang putra kekudangannya Romo sekalipun, ini tidak gampang ya, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, dan dalam keadaan ini tidak mudah loh, tidak mudah loh. Harusnya setiap kali saya masuk ke dalam toilet atau menggunakan toilet, saya tidak mengalami seperti itu. Karena apa?
Karena seluruh penghuni pesanggerahan ini sedang mempelajari itu kan, sedang mengkaji itu kan, nah, sedang mempraktekkan itu kan. Kalau panjenengan menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri ketika hidup panjenengan menggerakkan tubuh panjenengan menuju toilet, panjenengan tahu kencing yang baik dan tepat itu seperti apa. Mandi yang baik dan tepat itu seperti apa? Beol yang baik dan tepat itu seperti apa? Memasuki toilet dengan baik dan tepat itu seperti apa? Harusnya panjenengan tahu di situ. Namanya kesadaran itu seperti itu. Kesadaran itu seperti itu loh. Kesadaran itu seperti itu loh. Lah itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus panjenengan rubah, harus panjenengan ubah dengan menggunakan kesadaran yang tadinya asal kencing, asal beol, asal cuci kaki, diubah menjadi berkesadaran ketika beol, ketika kencing, ketika cuci kaki, cuci muka, mandi, dan lain sebagainya. Nah itu harusnya seperti itu. Setelah patrap atau setelah berjalan, duduk menuju tempat istirahat, sandalnya, nah ini sandalnya harus jenengan perhatikan loh, sandalnya. Karena apa? Karena sandal itu sudah membantu panjenengan, sudah melindungi kaki panjenengan, sudah membantu kedua kaki panjenengan. Jadi panjenengan jangan asal lepas saja gitu. Gitu. Itu paling rumit ya, menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup ini paling rumit. Bahkan seorang putra kekudangannya Romo sekalipun. Lah, kalau ini sudah menjadi tradisi pribadinya panjenengan, kalau panjenengan punya istri, pasti panjenengan akan menjadi suami terfavorit. Karena istrinya tidak perlu bayar asisten. Istrinya itu tidak perlu bayar asisten. Kalau kesadaran ini sudah menjadi tradisi pribadinya panjenengan. Dan panjenengan dimanapun akan dijadikan teladan. Dimanapun panjenengan berada akan dijadikan teladan oleh orang lain. Akan dijadikan motivasi oleh orang lain. Gitu loh. Nah kesadaran itu sampai segitu loh. Kesadaran itu seperti itu loh. Nah mulai sekarang saya beritahu, kalau panjenengan belum tahu, caranya kencing yang baik. Misal di luar toilet, nggak ada wadahnya kan, duduk, jangan sambil berdiri. Karena kalau kencing sambil berdiri itu nyiprat, nyiprat, ada percikannya kan. Nah nyipratnya itu bukan cuma ke makhluk lain ya, nyipratnya bukan cuma ke makhluk lain, tapi juga ke kaki panjenengan. Nah kalau panjenengan pakai celana panjang, kena cipratan kencingnya panjenengan sendiri. Terus jenengan ngumpul sama orang banyak nih, bau pesing, padahal jenengan tidak ngompol. Kenapa kok bisa bau pesing? Lah celana panjangnya kecipratan air kencing ketika kencing sambil berdiri tadi itu loh. Nah kalau kencingnya di dalam toilet, lah di dalam toilet kan ada kloset tuh. Lah duduk di kloset seperti mau beol, seperti mau berak. Duduk di kloset baru kencing. Setelah kencing baru cebok, sama seperti ketika beol ceboknya. Jadi jangan cuma dikopet-kopet gitu aja. Cara membersihkannya sama seperti ketika kita buang air besar, beol atau berak. Nah setelah itu disiram. Jret. Dengan cara kencing seperti itu, panjenengan habis makan pete, makan jengkol sekalipun, toilet tidak akan bau.
gitu loh, ndak akan bau. Tapi kalau kencingnya tidak di kloset, kan ada cipratan. Sebersih apapun panjenengan menyiram lantainya, kan nyiprat di dinding tuh. Cipratan air kencingnya kan di dinding. Meninggalkan bau yang kurang sedap. Kalau panjenengan sendiri, karena itu kencingnya panjenengan sendiri, enggak masalah. Tapi untuk orang lain, bau kencingnya bukan bau kencingnya sendiri, itu masalah. Caranya seperti itu. Nah terus, jangan membuang sampah di kloset atau di saluran air. Sampah bentuk apapun, karena itu dapat menyumbat pipa saluran airnya. Jadi buang sampah pada tempatnya. Kesadaran itu seperti itu loh, aslinya sederhana gitu. Kesadaran, jadi kesadaran itu bukan sesuatu hal yang muluk-muluk, itu enggak. Realita dan itu sederhana sekali. Nah, kesadaran itu seperti itu. Ya Pak, kalau panjenengan sudah ahli, dimulai dari pesanggrahan, dan ini panjenengan praktekkan di rumah, di toilet pom bensin, di toilet terminal, di toiletnya orang lain ketika kita nginap di rumahnya. Wow, jenengan jadi motivasi, jadi teladan. Gitu. Sesederhana itu kan aslinya kesadaran. Jadi jangan berpikir kalau kesadaran itu sesuatu yang wah gitu. Jangan. Kesadaran itu sesederhana itu loh. Nah itu kalau kesadaran itu kalau dipecah-pecah, maka menjadi bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Itu sesungguhnya adalah kesadaran. Jadi kesadaran ini tidak akan menciptakan prinsip di dalam diri kita. Ini bukan toilet gue, ini kan toilet di terminal, ini kan toilet di pom bensin, ini kan toilet tetangga, bukan toilet saya sendiri. Kalau toilet saya sendiri saya jaga. Kalau toilet orang lain ngapain saya jaga-jaga? Buang-buang waktu. Apalagi toilet di pom bensin, toilet di terminal. Ada petugas yang memang bertugas membersihkan toiletnya. Peduli amat gua kotor-kotorin. Itu namanya bukan manusia hidup yang berkesadaran. Nah, yang menjadikan alam semesta tempat tinggal kita kacau itu adalah prinsip-prinsip hidup kita yang seperti itu. Pola-pola hidup kita yang seperti itu. Coba, andai kata di seluruh dunia ini semua orang membuang sampah di tempat sampah, tidak akan mungkin ada banjir. Sekalipun ada banjir, tidak akan merusak pemukiman. Ini kesadaran itu. Jadi jangan ngeluh kalau kampung panjenengan kebanjiran, rumah panjenengan hanyut, jangan ngeluh. Itu akibat dari kelakuan kita sendiri. Bukan Tuhan marah, bukan. Bukan alam semesta marah, bukan. Kejam amat alam semesta marah. Kejam amat Tuhan marah. Bisanya air itu menggenangi, membanjiri perkampungan kita, bahkan menghanyutkan harta benda kita, itu dikarenakan jalan airnya tersumbat. Tidak bisa ngalir dengan semestinya. Bukan karena alam marah, bukan karena Tuhan marah. Ini loh kesadaran, itu loh kesadaran. Panjenengan tahu di luar toilet ada tulisan apa? Mohon sandalnya dilepas di sini. Mohon sandalnya jangan dibawa masuk. Harusnya tulisan itu nggak ada. Di luar toilet tulisan itu nggak ada. Lawang kita sedang mengkaji kesadaran.
sedang mempraktekkan kesadaran. Tulisan itu kan malu-maluin. Malu-maluin. Tapi diberi tulisan saja seperti itu, apalagi nggak diberi tulisan lah. Ini mengkaji kesadarannya kapan? Mempraktekkan kesadarannya bagaimana? Itu. Aslinya sulit karena belum terbiasa. Hanya saja ketika saya bertanya, panjenengan tidak mau mengakui. Banyak yang tertinggal dalam prakteknya. Dikarenakan pesanggrahan ini adalah tempat melatih diri untuk berkesadaran dan mengkontinyukan kesadaran serta menguniversalkan kesadaran. Maka kamar mandi pribadi saya tutup dan saya tulisi, mohon tidak membuka pintu ini. Kenapa saya tulisi seperti itu? Karena saya ingin panjenengan bisa sendiri, tidak nyontoh kamar mandi saya. Kamar mandi saya harum, walaupun saya habis makan pete harum, bersih, walaupun tidak pakai keramik. Supaya panjenengan bisa menciptakan inisiatif sendiri dari kesadaran panjenengan sendiri, maka kamar mandi pribadi saya tutup, saya kasih tulisan, mohon tidak membuka pintu ini. Tapi ketika saya buang air kecil, buang air besar di toilet, karena itu kan khusus kamar mandi, nggak ada toiletnya. Ketika saya masuk di toilet sana, waduh, beginikah praktek kesadaran? Tuh. Itu loh kesadaran. Begitu loh kesadaran. Dan seumur hidup panjenengan belum pernah mempraktekkannya. Nah, selama panjenengan di sini, panjenengan harus ahli di sini. Nanti kalau belum ahli di rumah, jenengan masih bingung, jenengan. Masih bingung. Harus bagaimana, harus apa, masih bingung. Tapi kalau sudah ahli dimulai dari sini, setelah meninggalkan pesanggrahan ini, panjenengan sudah ahli, sudah master. Nah, karena sudah ahli, sudah master, kalau sudah punya istri panjenengan pasti akan memfavoritkan panjenengan suami terfavorit. Lah terus oleh tetangga-tetangga panjenengan, oleh masyarakat setempat, bahkan orang jauh, panjenengan akan dijadikan motivasi. Lah dengan seperti itu panjenengan tidak perlu menasehati. Tidak perlu menasehati. Untuk apa menasehati kalau dirinya sendiri tidak pernah praktek, tidak mempraktekkan? Mending kita praktek, orang lain akan menilai. Orang-orang awam akan menilai kita. Menilai apa? Menilai prakteknya kita. Malu saya, orang itu pakaiannya biasa-biasa saja, tapi habis minum, botol bekas minumannya dibuang ke sampah. Sedangkan saya makan kacang, kulitnya morat-marit. Aku malu sama orang itu. Tuh. Gitu. Nah, kita ngomongnya kulit kacangnya dibuang ke sampah, tapi dirinya sendiri habis minum botolnya dilempar gitu aja gitu. Ya, itu namanya pecundang itu.
Dan kadangan kita malam ini, saya akan mencerahkan panjenengan tentang perbedaan antara patrap samadhi mijil toto lenggah di dalam laku murni menuju suci dan patrap samadhi mijil toto lenggah di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Patrap samadhi mijil toto lenggah juga memiliki dua titik inti, sama seperti patrap samadhi mijil sowan dan patrap samadhi mijil sampurno, seperti yang sudah saya uraikan kemarin malam. Hanya saja titik inti perbedaannya di dalam patrap samadhi mijil toto lenggah, kalau laku murni menuju suci itu adalah membuka. Membuka apa? Membuka titik hotspot cakra otak atau pikiran. Membuka titik hotspot cakra jantung, hati atau batin. Dan membuka titik hotspot cakra kelamin atau syahwat. Itu di dalam laku murni menuju suci. Lah, kalau patrap samadhi mijil toto lenggah di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, titiknya adalah menata. Menata apa? Menata apapun yang ada di dalam otak atau pikiran, di dalam hati atau batin, di dalam kelamin atau syahwat, sehingganya tidak semrawut, tidak acak-acakan. Itu titik perbedaan di dalam patrap samadhi mijil toto lenggah dari patrap samadhi mijil sampurno dan patrap samadhi mijil sowan. Dikarenakan titik intinya berbeda, maka teknik untuk melakukan patrap samadhinya juga berbeda, tidak sama artinya. Patrap samadhi mijil toto lenggah di dalam laku murni menuju suci dan patrap samadhi mijil toto lenggah di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian ini berbeda, tidak sama. Letak perbedaannya sebagai contoh berikut dan mohon diperhatikan supaya panjenengan tidak gagal paham. Patrap samadhi mijil toto lenggah di dalam laku murni menuju suci atau untuk pemula. Setelah duduk siap melakukan patrap samadhi, langkah awal melakukan patrap palungguh terlebih dahulu. Kemudian membaca sabda palungguh pambuka. Sedulur papatku lungguho ingkang prayuga, ragane arsa tentrem. Sun sangoni basuki kalis ing sambikala, kanthi teguh rahayu slamet. Sabda ini harus diulang-ulang berulang kali sampai jiwa raga kita itu mengalami tentram, merasakan tentram. Minimal mengalami tenang atau merasakan ketenangan jiwa raga. Kalau belum tentram atau belum tenang, jangan hentikan palungguh pambukonya. Karena apa? Karena keadaan yang tidak enak ini nanti akan terbawa di patrap kunci, patrap paweling, patrap mijil, bahkan sampai ke samadhi. Kalau keadaannya dalam keadaan tidak enak, tidak tenang atau tidak tentram. Nah, agar supaya keadaan kemomoran ini tadi tidak terbawa di patrap-patrap berikutnya, maka harus diselesaikan ketika palungguh panutup. Jadi palungguh panutupnya itu diulang-ulang terus sampai
tentram atau tenang atau plong. Setelah tentram atau tenang atau plong, baru berlanjut ke patrap berikutnya, yaitu patrap kunci. Setelah melakukan patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Contoh sebagai berikut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Dibaca 7 kali berturut-turut. Itu untuk lelaki. Kalau untuk perempuan berbeda lagi bacaan kuncinya. Contoh sebagai berikut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine wanita. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake wanita sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Dibaca 7 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian patrap kunci ini kita turunkan ke bawah menjadi patrap paweling. Setelah patrap paweling, kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Contoh sebagai berikut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Dibaca 3 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan paweling ini 3 kali berturut-turut, kemudian patrap paweling ini kita ubah menjadi patrap mijil secara bersamaan dengan bersabda atau menyebut asma sejatinya. Bagi yang belum dilungguhkan asma sejatinya, bisa bersabda dengan asma sejati. Kalau yang asma sejatinya sudah dilungguhkan, maka asma sejatinya digunakan. Contoh sebagai berikut. Kontorupa atau kontowarno atau kantirupi atau kantiwarni. Setelah menyebut asma sejatinya, kemudian bacaan mijil tata lenggah dibaca. Jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsanata natakake lan nglenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati. Busana-busana pribadi sejati lan sabda-sabda pribadi sejati. Paringane Kanjeng Rama sejati maring badan pribadi sejati. Reksanen murih kelaksanan dipadha tumata mapan lenggah kanthi setata becik. Ditampa ngurbani raga pribadi sejati. Kawibawane arsa ingsun agemi kangge lakune badan ing sedina-dina murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Itu cara bacanya seperti itu. Setelah membaca bacaan mijil tata lenggah 1 kali, kemudian mempersiapkan kesadaran cinta kasih sayang. Untuk apa Pak Web? Untuk menikmati rasanya proses apapun yang terjadi. Setelah membaca bacaan mijil tata lenggah, artinya kalau mengalami keadaan apapun itu, tidak perlu di ngapa-ngapain. Cukup nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup.
Berhasil menikmati, ucapkan terima kasih. Belum berhasil menikmati, terus nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Misal contoh, proses keadaan yang terjadi, tangannya bergerak. Lah, rasanya gerakan tangan ini dinikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tahu, rasanya gerakan ini ndak nyaman, ndak enak, pegel. Berarti berhasil menikmati rasanya kan? Ucapkan terima kasih Romo. Lah nanti nyambung lagi, proses ini akan berganti. Setelah disambut dengan ucapan terima kasih, proses ini akan berganti dengan proses selanjutnya. Begitu terus nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil menikmati rasanya lagi, ucapkan terima kasih. Terus sampai tangan ini melakukan patrap palungguh sendiri. Otomatis tidak kita inginkan, tidak kita rancang, dan itu bukan kemauan kita. Melainkan bergerak sendiri melakukan patrap palungguh. Lah jika ini terjadi berarti patrap samadhi mijil toto lenggahnya berhasil dan sudah selesai. Maka ikuti patrap palungguh ini dengan membaca sabda palungguh panutup. Asmo sejati atau konto warno atau konto rupo atau kanthi warni atau kanthi rupi lungguha ingkang prayoga ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet selesai. Lah kalau tidak terjadi proses Pak Web, tangannya tetap begini saja, tetap itu pun proses. Semakin lama tangan kita seperti ini, pegel kan? Nggak mungkin nggak pegel. Lah pegel itu kan proses. Ya, pegel itu proses. Lah rasanya pegelnya tangan karena lama seperti ini, nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil, pegel tangannya kaku. Nah, berarti kan berhasil menikmati. Ucapkan terima kasih dan pasti akan berganti nanti prosesnya. Setelah disambut dengan ucapan terima kasih, nanti berganti ke proses selanjutnya. Artinya karena berganti belum tentu diam gitu loh. Karena diam ini prosesnya sudah selesai, dikarenakan kita sambut, kita terima, maka proses diam ini tadi maka akan bisa jadi berganti, bergerak, bergetar dan lain sebagainya. Apapun prosesnya, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil menikmati, ucapkan terima kasih. Di dalam patrap samadhi mijil sowan, mijil sampurna juga sama. Seperti itu. Cara semedinya, teknik semedinya seperti itu. Paham nggih? Berbeda lagi dengan patrap samadhi mijil toto lenggah di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Ini beda lagi. Letak perbedaannya seperti apa? Contoh sebagai berikut. Setelah duduk siap untuk melakukan patrap samadhi, langkah awal melakukan patrap palungguh. Setelah melakukan patrap palungguh, kemudian membaca sabda palungguh pambuka. Contoh, asmo sejati, sedulur papatku lungguha ingkang prayoga, ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Sampai tentram atau tenang atau plong. Kalau sudah tentram, tenang atau plong, kemudian patrap palungguh ini diubah menjadi patrap kunci. Setelah patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut.
Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. 7 kali berturut-turut dibacanya, itu untuk laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan contoh sebagai berikut. Beda bacaan kuncinya. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine wanita nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake wanita sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Dibaca 7 kali berturut-turut. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, maka patrap kunci ini kita turunkan ke bawah menjadi patrap paweling. Yang kemudian berlanjut membaca bacaan paweling. Contoh sebagai berikut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandita. Siji wahyu, loro grat trahina, telu rejeki. Dibaca 3 kali berturut-turut. Setelah selesai membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, maka selanjutnya patrap paweling ini kita ubah menjadi patrap mijil bersamaan dengan menyebut asma sejatinya. Untuk yang belum dilungguhkan asma sejatinya, maka bisa bersabda sebagai asma sejati. Kalau asma sejatinya sudah dilungguhkan, maka asma sejatinya digunakan. Contoh, konto rupa, atau konto warna, atau kanthi rupi, atau kanthi warni. Jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nata natakake lan nglenggahake sekabehing pusaka-pusaka pribadi sejati, busana-busana pribadi sejati lan sabda-sabda pribadi sejati. Paringane Kanjeng Rama sejati maring badan pribadi sejati. Reksanen murih kelaksanan dipadha tumata, mapan lenggah kanthi setata becik, ditampa ngurbani raga pribadi sejati. Kawibawane arsa ingsun agemi kangge lakune badan ing sedina-dina. Murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Setelah membaca bacaan mijil tata lenggah 1 kali ini, lalu segera turunkan kedua tangan ke posisi yang paling nyaman menurut kita. Nyamannya di mana dan seperti apa? Contoh, apakah di sini seperti ini, apa di sini seperti ini, apa di sini seperti ini? Bebas. Kenapa? Setelah membaca bacaan mijil tata lenggah, harus sesegera mungkin kedua tangannya diturunkan agar supaya tidak terjadi proses, maksudnya. Karena apa? Karena kalau patrap samadhi, mijil ini dipertahankan dalam waktu yang lama, sama halnya kita mempersilahkan atau nyuruh sedulur papat kalimo pancer kita itu menjelajahi seluruh tubuh kita. Sebab karena itu kalau dipertahankan lama pasti akan terjadi proses, terjadi mbeksa kalau dalam istilah spiritualnya. Maka agar supaya tidak terjadi proses atau mbeksa, setelah membaca bacaan mijil tata lenggah, segera tangannya diturunkan ke posisi yang nyaman menurut kita. Setelah kedua tangannya di posisi yang nyaman menurut kita, selanjutnya nonaktifkan otak atau pikiran. Maksudnya ndak usah mikir apa-apa. Nonaktifkan hati atau batin. Maksudnya tidak usah membatin apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwat. Maksudnya tidak usah berkeinginan atau bertujuan apapun.
cukup diam totalitas. Semakin kita diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Lah, kalau jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita, tidak ada sesuatu hal apapun yang kita tidak mengerti, yang kita tidak memahami, yang kita tidak mengetahui. Karena apapun itu pasti akan dimengertikan, akan dipahamkan, akan diberitahukan kepada kita oleh hidup kita yang tak lain dan tak bukan adalah guru sejati kita. Sampai kapan Pak Web? Pasti tahu kapan harus menyudahi patrap samadhi mijil toto lenggah. Kalau sedang laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Jika sudah cukup, akhiri dengan palungguh panutup. Asmo sejati atau konto rupo atau konto warno atau kanti rupi atau kanti warni. Lungguho ingkang prayuga ragane arsa tentrem. Sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Selesai. Pencerahan tentang patrap samadhi, pencerahan tentang perbedaan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno yang sudah saya motivasikan, yang sudah saya sampaikan kemarin malam. Dan malam ini adalah tentang perbedaan antara patrap samadhi mijil toto lenggah di dalam laku murni menuju suci dan laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Ada nggak yang panjenengan perhatikan dari saya? Ini penting buat panjenengan. Kalau panjenengan mau bisa memperhatikan saya, bisa menyimak saya dengan baik, dimulai dari saya mencerahkan tentang patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan malam ini patrap samadhi mijil toto lenggah. Adakah contoh dari saya badan saya bungkuk? Ini jarang yang memperhatikan ini. Tidak ada contoh dari saya, nggak ada. Nggak ada ya. Kenapa bisa seperti itu Pak Web? Karena di kelurusan atau di bujur tubuh kita ini ada 7 titik yang saya gambar itu loh. Posisinya itu sejajar begini, sejajar. Kalau tubuh kita bungkuk berarti tidak ketemu. Ini ketemunya ke sini, ini tidak ketemu, ini di tengah ini nggak ketemu karena bungkuk. Agar supaya 7 titik ini saling berhubungan tanpa hambatan, harus sejak kemarin saya ngasih motivasi kan jenengan memperhatikan tubuh saya enggak? Ada videonya itu. Dan tidak ada satupun contoh yang tidak tegak, tidak gagah. Nah, duduknya enggak gagah itu enggak ada. Nah, jadi yang lokro seperti orang kelaparan itu enggak ada. Dari ketika saya mencerahkan patrap samadhi mijil sowan, mijil sampurno sampai ke mijil toto lenggah, semuanya setelah duduk siap melakukan patrap samadhi, sampai malam ini saya memberi contoh, saya tubuhnya tetap seperti ini. Tidak ada contoh begini, apalagi contoh begini, apalagi contoh begini. Ingat, perhatikan itu. Kenapa seperti itu Pak Web? Kenapa harus seperti itu? Seperti yang barusan saya katakan, ada 7 titik inti kehidupan manusia hidup seperti yang saya gambar itu. Jadi kalau tubuhnya tidak siap, berarti posisi 7 titik ini melengkung ini. Nah, di sini bagian ini nggak kelihatan, nggak ketemu gitu loh. Nggak ketemu. Karena dia bukan kereta api yang bisa belok. Kan kalau bungkuk ini kan bisa belok. Emangnya kereta api belok? Nah itu. Lah ini posisi yang tidak siap. Inilah
yang mempengaruhi tubuh panjenengan, pinggangnya pegel, kakinya kesemutan, karena mereka bertujuh tidak bisa saling berkomunikasi dengan lancar. Gitu. Oke. Sudah paham nggih pencerahan tentang patrap samadhi mijil rata lenggah untuk yang laku murni menuju suci dan untuk yang laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Sudah paham nggih? Ada satu di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Apa itu Pak Web? Patrap samadhi manunggal jati. Lah, titik klimaknya patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil tata lenggah. Untuk yang sedang laku suci menuju ke langgengan atau keabadian, titik klimaknya ada di patrap samadhi manunggal jati. Lah, bagi yang sedang laku suci menuju ke langgengan atau keabadian, kalau sudah mencapai patrap samadhi manunggal jati, lah ini palungguh pambukonya sudah berganti. Tidak sama seperti tadi ya, tidak sama. Palungguh pambukonya sudah menjadi atau sudah berubah menjadi palungguh jati. Palungguh jati ini sudah berbeda lagi nih. Jadi sebelum mencapai titik patrap samadhi manunggal jati, palungguh pambukonya sama. Ya, sama, hanya beda tekniknya, beda tata caranya saja. Ya. Nah, setelah mencapai patrap samadhi manunggal jati baru ada perubahan di situ. Karena apa? Karena keadaannya atau sikonnya atau ranahnya atau dimensinya adalah dimensi manunggal jati. Keadaan manunggal jati atau ranah manunggal jati. Manunggal jati itu apa Pak Wed? Manunggal jati itu 6 perkara menjadi satu kesatuan dengan Maha Suci. Apa saja 6 perkara itu Pak Web? Tubuh atau wujud kita, 4 sukma atau 4 anasir atau sedulur papat. Yang satunya pancer atau hidup atau roh suci atau guru sejati. Sudah 6 kan? Dan Maha Suci. Lah, Maha Suci ini perwujudannya adalah alam semesta seisinya. Tuh. Lah, keadaan ini tidak semua makhluk bisa mempertahankan. Tidak semua makhluk bisa mempertahankan. Semua makhluk bisa mencapai posisi ini, tapi belum tentu bisa mempertahankan. Yang bisa mempertahankan posisi, yang bisa mempertahankan pencapaian manunggal jati ini hanyalah putra kekudangane Romo. Kenapa kok hanya putra kekudangane Romo? Karena putra kekudangane Romo lah yang hanya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Jadi mulangre sejati bagi sesama makhluk hidup. Jadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Hanya putra kekudangane Romo yang mampu seperti itu, yang bisa seperti itu. Tuh. Bertapa bertahun-tahun di gua, di tengah hutan, terus di puncak gunung bisa mencapai titik manunggal jati ini. Namun belum tentu bisa mempertahankan. Kalau dirinya tidak sebagai itu. Dan itu kan pelajarannya hanya ada di Putra Romo. Gitu loh pelajarannya. Paham ya? Lah nanti kalau panjenengan sudah menjadi master, artinya sudah ahli. Master itu bukan sesuatu yang wah loh ya. Master itu untuk saya biasa saja sih. Master itu kata lainnya adalah ahli atau mahir. Kata lainnya. Jadi master itu bukan sesuatu kayak wah itu kebangsane nabi gitu. Enggak. Master itu ahli maksudnya. Nah, kalau panjenengan sudah ahli, nantinya jika ada saudara, keluarga, atau orang lain
kesadarannya tergugah dan ingin ikut mengkaji bersama panjenengan, maka cara panjenengan memotivasikan atau mencerahkan tentang tata cara patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil tata lenggah itu adalah seperti yang barusan saya motivasikan kepada panjenengan. Nggih. Dengan seperti itu nanti tidak meleset dari sasaran. Nah, kalau sudah dikuasai baru bisa berlanjut ke ranah berikutnya, yaitu laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Sedangkan untuk bisa menempuh perjalanan laku suci menuju kelanggengan atau keabadian atau mi'raj, maka si pelaku harus mengenal dengan baik apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, seperti yang saya tulis di papan tulis sana. Kalau belum, tidak bisa, dipaksakan stres, ya. Nah, panjenengan udah hafal itu belum? Soalnya sebentar lagi panjenengan akan mencapai manunggal jati. Panjenengan udah hafal itu belum? Kalau panjenengan belum hafal itu berarti panjenengan belum mengenal diri. Belum mengenal dirinya panjenengan kalau belum hafal itu. Nah, kalau masih belum mengenal dirinya panjenengan, panjenengan mengalami kesulitan-kesulitan ketika mempelajari teknik-teknik atau tata cara laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Dan yang paling rawan di situ adalah keilmuan atau kasukman, paling rawan di situ. Kalau panjenengan belum mengenal diri dengan baik, bisa terjebak panjenengan di situ. Kalau masih laku murni menuju suci nggak apa-apa, paling-paling kemijilan. Tapi kalau di dalam laku suci menuju keabadian atau kelanggengan, panjenengan akan terhukum oleh hidup panjenengan sendiri dikarenakan tidak sesuai. Paham nggih? Nah, pengecualian lagi. Setelah di dalam laku suci menuju kelanggengan atau laku suci menuju keabadian, patrap samadhi mijil toto lenggahnya menjadi berbeda lagi. Ya. Sebelum manunggal jati dan sesudah manunggal jati, ini patrap samadhi mijil toto lenggahnya berbeda. Kalau sebelum manunggal jati, patrap samadhi mijil toto lenggahnya seperti yang barusan saya cerahkan buat panjenengan. Lah, kalau sudah manunggal jati, perbedaan patrap samadhi mijil toto lenggahnya seperti apa, Pak Web? Di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, patrap samadhi mijil toto lenggah ini hanya dilakukan sekali dalam 24 jam. Sehari semalam itu hanya satu kali. Ya. Patrap samadhi mijil sowannya juga hanya satu kali dalam sehari semalam atau 24 jam. Waktunya kapan, Pak Web? Patrap samadhi mijil sowan dilakukan setiap kali hendak tidur malam hari, bukan siang hari. Ya. Malam hari. Sekali. Lah nanti bangun dari tidurnya di pagi hari, bukan lilir tengah malam loh ya. Bangun dari tidurnya di pagi hari, melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah satu kali. Ringan kan di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Patrap samadhinya berbeda. Kalau setelah manunggal jati, perbedaannya seperti apa? Begitu bangun dari tidur, pertama kali yang harus keluar dari jasad kita adalah sabda matur suwun atau terima kasih. Sabda atau sesuatu ya, sesuatu yang harus pertama keluar dari tubuh kita adalah sabda matur suwun atau terima kasih.
Lah ini jarang sekali orang yang mampu di sini. Nah, ucapan terima kasih yang diucapkan setelah bangun dari tidur pagi ini kalau dikupas luas, ya, luas sekali. Kalau dikupas, masuknya kemana? Masuknya ke dalam mensyukuri apapun. Gitu. Nah, setelah bersabda matur suwun atau terima kasih, kemudian duduk melakukan patrap mijil. Setelah patrap mijil, menyebut asmonya dan bersabda mijil toto lenggah. 1 kali. Setelah membaca bacaan mijil toto lenggah 1 kali, berlanjut ke patrap paweling. Kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, kemudian dinaikkan ke atas menjadi patrap kunci. Lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, walaupun hanya sebentar, berusahalah samadhi, berusahalah diam. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Walaupun itu hanya 1 menit. Setelah bersamadhi beberapa saat, baru melakukan palungguh panutup. Setelah palungguh panutup, lah rasanya ini dibawa apapun. Rasanya ini dibawa apapun. Nah, jika di dalam membawa rasanya hasil patrap samadhi mijil toto lenggah putus, lakukan lagi palungguh panutup. Sampai ketemu lagi rasa tadi yang didapatkan dari pertama bangun tidur pagi itu tadi, sampai ketemu. Terus lakukan palungguh panutup. Ketemu, bawa lagi. Dibawa untuk apa? Menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Terus putus lagi, lakukan palungguh panutup lagi. Berulang-ulang kali kok nggak ketemu rasanya, berarti luput tuh. Ya. Melakukan palungguh panutup kok nggak ketemu rasanya, berarti luput. Maka lakukan patrap samadhi manunggal jati. Nah, nanti akan kembali lagi. Setelah patrap samadhi manunggal jati kok dapat lagi kan rasanya, lah gunakan untuk seperti itu. Terus seperti itu. Dengan seperti itu berarti kita sudah melakukan samadhi seumur hidup. Samadhi seumur hidup. Bukan cuma sejam 2 jam tuh. Bukan sejam 2 jam. Melakukan patrap samadhi manunggal jati tetap tidak ketemu Pak Web. Berarti luputnya sangat besar. Lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Selesai. Nah, kalau dengan patrap samadhi manunggal jati dapat, nggak perlu patrap samadhi mijil sampurno, nggak perlu. Patrap samadhi mijil sampurno itu kalau udah parah. Seperti itu terus. Berarti melakukan patrap samadhi seumur hidup. Nah, dengan seperti itu, tanpa disengaja, tanpa diniati, tanpa dimaui, tanpa diingini, kesadaran kita akan menjadi universal. Kesadaran kita akan menjadi kontinu. Bisa melakukan itu ranahnya para nabi. Ranahnya para nabi itu di situ. Makanya para nabi itu tidak macem-macem, tidak neko-neko. Orang-orang sakti mau ngangkat gunung aja baca doanya itu 1 jam. Dihitungi lagi. Tapi kalau ranahnya ranah nabi tinggal kedap aja ting. Tuh di situ.
Jadi tidak perlu repot-repot menjaga kebersihan otak atau pikiran. Tidak perlu bersusah payah menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau sahabat. Tidak perlu. Itu otomatis sudah bersih karena kita nggak punya waktu gitu ya. Untuk berpikir negatif, berpikir buruk itu nggak punya waktu. Waktunya udah habis buat itu tadi kan. Untuk hatinya untuk sirik, dengki, benci, dendam, itu nggak punya waktu. Berkeinginan mencari Nyai Blorong, Nyai Roroki, nggak punya waktu. Udah sibuk di situ kok waktunya. Habis di situ. Nggak punya waktu di situ. Nah, itu orang awam akan melihat kita sebagai kesadaran tertinggi. Orang awam akan menyebut kita sebagai kesadaran tertinggi atau kesadaran Tuhan. Dan kesadaran Tuhan, kata-kata atau penyebutan kesadaran Tuhan, penyebutan kesadaran murni atau penyebutan kesadaran tertinggi itu bukan kita, orang awam. Orang awam menilai kita, wow, kesadarannya tinggi banget. Kesadarannya murni banget. Ini kesadaran Tuhan. Itu orang lain, bukan pengakuan kita. Orang awam menilai kita, memandang kita itu seperti itu. Apalagi orang-orang sakti. Orang-orang sakti yang baru seminggu, 2 minggu mengalami sakti ya. Baru seminggu, 2 minggu mengalami sakti. Baru 1 bulan mengalami sakti. Wah, itu kan penasarannya gede. Wah, ya ada sedikit-sedikit diterawang. Diterawang. Nah, mereka mengetahui kita itu adalah sebagai kesadaran tertinggi. Dan mereka tidak akan berani melakukan. Dalam keadaan itu. Oke, paham nggih? Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Sukses untuk panjenengan nggih. Aduh, itu ora kerekam. Alah. Wah, iya deh kerekam. Bengok-bengok orang kerekam kan. Paham nggih, Bu? Ya, nggih.